Tikus-tikus di DPR auto mencret. Partai-partai besar di DPR akhirnya setuju kompak teman-teman untuk menggaspol pengesahan RUU perampasan aset. Ini tentu menjadi sebuah kabar baik sekaligus pukulan telak bagi para koruptor-koruptor yang memang terus senantiasa menguruk kekayaan rakyat, kekayaan negara, dan juga terus saja menyengsarakan rakyat Indonesia. Teman-teman, kemarin bahkan Partai Merah sendiri mengakui kini kami mendukung pengesahan RUU perampasan aset. Apakah ini hanya sebuah trik untuk menarik atensi, menarik perhatian kembali masyarakat? Karena kita tahu Partai Merah mulai ditinggalkan, kekalahan demi kekalahan di berbagai pilkada, pilpres kemarin mungkin terlalu menyakitkan sehingga ya kalau misalnya kalah harus kembali back to the ground, harus kembali kepada rakyat. Karena itu ya Partai Merah kini berbalik teman-teman, yang awalnya menolak pengesahan RUU perampasan aset sekarang tiba-tiba seakan-akan menjadi partai paling depan, partai paling kuat untuk mengutarakan pengesahan RUU perampasan aset. Nah, ini kan janjinya harus kita tagih. Nanti kalau misalnya sidang paripurna ya, kita bakal tagih apakah itu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani akan membahas RUU perampasan aset atau tidak. Nah kan ini jadi menarik teman-teman. Kenapa ketika menang kemarin ya, saat memegang kekuasaan 2 periode 10 tahun, RUU perampasan aset tak sekalipun masuk paripurna, tak sekalipun masuk rapat pleno. Baru saat di era Pak Prabowo, dengan ketegasan Pak Prabowo, RUU ini masuk pleno, bahkan jadi masuk ke prolegnas nasional 2025. Sehingga ya RUU ini mau tidak mau harus diselesaikan paling lambat akhir tahun 2025 atau di bulan Desember. Nah ini bakal menarik teman-teman, kita bakal tengok partai-partai besar kini sudah sepakat akan mengesahkan RUU perampasan aset. Jadi jelas koruptor, para tikus-tikus auto mencret karena siap-siap rakyat nanti bakal dapat rezeki nomplok akibat uang ini ratusan triliun yang dibawa kabur oleh para koruptor kembali ke kas negara. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menggunakan uang itu untuk mensejahterakan rakyat, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dari Sabang sampai ke Merauke. Oke teman-teman, kita simak dulu deh informasi selengkapnya. Maka fraksi PDI Perjuangan mendukung maksudnya rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam prolegnas prioritas 2025. Indonesia adalah negara hukum, res stat, bukan negara kekuasaan, matstat. Hukum hadir untuk melindungi hak setiap orang, mengatur masyarakat, mencegah kejahatan, serta mewujudkan keadilan tanpa diskriminatif. Dengan tujuan hukum yang baik tersebut, maka diperlukan suatu undang-undang terkait perampasan aset atas tindak pidana yang dapat memastikan bahwa tindak kejahatan tidak dapat memberikan keuntungan bagi siapapun. Undang-undang tersebut akan melengkapi keterbatasan KUHP, Undang-Undang Tipikor, dan Undang-Undang TPPU dengan instrumen hukum yang lebih komprehensif. Kebutuhan pembentukan undang-undang tersebut juga bermaksud untuk menjawab keresahan rakyat atas maraknya korupsi, sehingga diperlukan tindakan pemulihan atas kerugian negara, recovery aset, secara maksimal. Maka fraksi PDI Perjuangan mendukung maksudnya rancangan undang-undang tentang akhirnya PDIP setuju supaya rancangan undang-undang perampasan aset dibahas. Masih dibahas lo ya, belum disahkan. Untuk dibahas saja pun susahnya, minta ampun ya. Kenapa terpaksa ya? Kemarin-kemarin katanya jangan tergesa-gesa. Kok bisa berubah? Ada apa ya? Apa takut dipreteli kayak Bapak Prabowo mempreteli orang-orang PDIP di kabinet? Bisa jadi. Bukan dipreteli, Bung. Mana bisa anggota dewan dipreteli, Bung? Oke, katakan nggak dipreteli. Tapi kayaknya ini PDIP ini arah-arahnya ini supaya masyarakat nanti ini tetap menyimpan simpati kepada mereka.
Nyari simpati nih ya. Iya. Mau nggak mau lah ya kan, sama wong cilik cari simpati, sama presiden gagal mereka cari simpati. Ya mana ya Pung, ini serba salah kau bikin PDIP ini, ya? Mau dibahas salah, nggak dibahas kemarin salah juga. Bayangkan coba dari tahun 2008 sampai sekarang. Udah berapa tahun itu? 17 tahun. 17 tahun. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Suasana di Senayan kian memanas setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas. DPR harus segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Instruksi ini datang di tengah gelombang protes rakyat yang semakin tak terbendung. Beberapa pekan terakhir, jalanan di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan dipenuhi lautan massa. Mahasiswa, pelajar, buruh, hingga masyarakat biasa turun ke jalan dengan satu tuntutan: segera sahkan RUU perampasan aset. Spanduk besar bertuliskan "Lawan Korupsi, Sahkan RUU Sekarang" berkibar di depan gedung DPR. Suara teriakan dan lantunan orasi menggema, menandai betapa besar kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Bahkan, demonstrasi ini sempat berujung pada bentrokan yang menelan korban jiwa. Nama Afan, seorang demonstran yang meregang nyawa akibat tindakan represif aparat, kini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan. Situasi inilah yang membuat Prabowo akhirnya bersikap keras, bahkan mendapat dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo yang sama-sama mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Namun pertanyaannya, apakah desakan dari istana akan cukup kuat untuk menggerakkan DPR, atau justru tarik-menarik kepentingan partai politik akan kembali menghambat proses yang sudah lama dinanti rakyat? Di balik hiruk-pikuk demonstrasi dan rapat-rapat politik tertutup, rakyat kini hanya menunggu satu hal: apakah suara mereka akhirnya benar-benar didengar? Gelombang demonstrasi yang mengguncang Senayan bukanlah muncul tiba-tiba. Ada akar kemarahan yang menumpuk hingga akhirnya meledak di jalanan. Semua berawal dari keputusan DPR yang begitu kontroversial, menaikkan gaji dan tunjangan anggotanya hingga angka fantastis. Bayangkan saja, seorang anggota dewan kini bisa mengantongi pemasukan sekitar 100 juta rupiah per bulan, atau setara dengan 3 juta rupiah per hari. Angka ini membuat rakyat terhenyak, seolah jurang antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili semakin menganga. Di saat masyarakat kecil harus bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, pajak yang semakin mencekik, dan lapangan pekerjaan yang makin sulit, para pejabat justru asik menambah kesejahteraan dirinya sendiri. Inilah yang melukai hati rakyat. Pajak yang mereka setorkan dengan susah payah seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan perbaikan fasilitas umum. Namun kenyataannya, pajak justru dipersepsikan sebagai sumber dana untuk memperkaya elit politik. Kemarahan ini akhirnya mewujud dalam bentuk demonstrasi besar-besaran. Ribuan mahasiswa dan masyarakat memenuhi jalanan dengan semangat perjuangan. Spanduk, poster, hingga orasi lantang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun sayangnya, unjuk rasa yang seharusnya damai berubah ricuh. Bentrokan dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan. Di tengah kericuhan itu, seorang pemuda bernama Arfan kehilangan nyawanya akibat ulah oknum aparat. Tragedi ini menjadi titik balik. Rakyat merasa perjuangan mereka bukan lagi sekedar soal undang-undang, tapi juga tentang harga diri dan keadilan yang dirampas. Situasi inilah yang membuat Presiden Prabowo akhirnya bersikap keras, bahkan mendapat dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo yang sama-sama mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Dari sinilah, desakan agar RUU perampasan aset segera disahkan semakin membesar. Bagi rakyat, inilah simbol perlawanan nyata terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bukan sekadar aturan hukum,
tetapi sebuah harapan untuk mengakhiri praktek-praktek yang selama ini membuat bangsa ini tertinggal. Di tengah gejolak rakyat yang semakin membara, tekanan kini beralih ke ranah politik. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Ia meminta agar DPN mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Tidak tanggung-tanggung, target yang diberikan adalah bulan ini, September 2025. Prabowo menilai, hanya dengan mekanisme penyitaan aset yang jelas dan kuat, negara bisa menutup celah bagi para koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya. Desakan ini ternyata tidak datang dari Prabowo seorang. Mantan Presiden Joko Widodo, yang sejak lama mendorong aturan ini, kembali menegaskan pentingnya RUU Perampasan Aset. Jokowi menyebut, tanpa aturan ini, koruptor akan dengan mudah memindahkan uang haram ke luar negeri, mencuci uangnya lewat celah hukum, dan kembali ke Indonesia seakan tanpa dosa. Kombinasi dukungan dari dua presiden inilah yang membuat rakyat berharap proses legislasi bisa berjalan lebih cepat. Namun politik di Senayan tak sesederhana itu. PDI Perjuangan, salah satu partai besar, justru meminta agar pembahasan dilakukan dengan teliti. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengingatkan bahwa undang-undang anti korupsi bisa menjadi pedang bermata dua. Ia mencontohkan bagaimana KPK dulu sempat memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga dianggap bisa dipolitisasi. Kasus Antasari Azhar dan Anas Urbaningrum disebut sebagai bukti bagaimana hukum bisa dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Disinilah intrik mulai terlihat. Di satu sisi, ada desakan keras dari eksekutif dan rakyat. Di sisi lain, ada tarik-menarik kepentingan partai yang khawatir aturan ini justru bisa berbalik menjerat elit mereka sendiri. Pertarungan antara idealisme pemberantasan korupsi dan pragmatisme politik pun semakin nyata. Pertanyaan besarnya, siapa yang akan menang dalam benturan kepentingan ini? Meski desakan dari istana begitu kuat, realitas di Senayan justru menunjukkan hal yang berbeda. Pada awal September 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan dengan seluruh ketua fraksi. Banyak yang menduga agenda itu akan membahas RUU Perampasan Aset yang sedang jadi sorotan publik. Namun kenyataannya, tidak ada satupun pembahasan mengenai RUU tersebut. Menurut Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawait, atau yang akrab disapa Gus Jazil, pertemuan itu hanya membicarakan transformasi dan perbaikan internal DPR. Tidak ada pembahasan soal desakan masyarakat sipil maupun instruksi presiden. Jawaban ini sontak mengecewakan banyak pihak, sebab rakyat berharap pertemuan tersebut menjadi langkah konkret untuk mempercepat pengesahan. Alasan lain juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Ia menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset baru akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP rampung. Menurutnya kedua regulasi ini saling terkait dan harus dibahas berurutan agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Secara teknis memang masuk akal, tetapi dari sisi politik, hal ini dianggap sebagai cara DPR untuk menunda keputusan penting yang ditunggu rakyat. Sementara itu, Puan Maharani sendiri menekankan bahwa setiap pembahasan undang-undang harus memenuhi mekanisme dan persyaratan hukum yang berlaku. Ia mengatakan bahwa waktu sidang yang tersisa sangat singkat, sehingga pembahasan RUU Perampasan Aset mungkin sulit untuk diselesaikan pada periode ini. Dengan kata lain, meskipun tekanan semakin besar, peluang RUU ini benar-benar dibahas dalam masa sidang kali ini masih samar. Sikap hati-hati DPR ini bisa ditafsirkan dua arah, sebagai bentuk kehati-hatian agar aturan tidak cacat, atau justru sebagai upaya menunda demi kepentingan politik tertentu. Yang jelas, rakyat kini semakin cemas dan bertanya, apakah suara mereka benar-benar didengar oleh wakilnya? Kini kita sampai pada akhir pembahasan. Situasi politik terkait RUU Perampasan Aset masih penuh tanda tanya. Di satu sisi, rakyat menuntut dengan suara lantang agar undang-undang ini segera disahkan. Mereka percaya, aturan ini bisa menjadi senjata ampuh untuk merampas kembali harta-harta haram hasil korupsi yang selama ini membuat bangsa kita tertinggal. Apalagi Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi sudah menyuarakan dukungan penuh. Namun di sisi lain, DPR masih berkutat dengan alasan teknis dan mekanisme formalitas. Ada yang menyebut harus menunggu RUU KUHP selesai, ada pula yang berdalih masa sidang terlalu singkat. Sementara partai besar seperti PDIP menekankan agar pembahasan dilakukan hati-hati, dengan kekhawatiran RUU ini bisa menjadi alat politik di tangan penguasa. Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, rakyatlah yang paling dirugikan. Mereka sudah turun ke jalan, bahkan sampai kehilangan nyawa,
hanya untuk menyuarakan satu hal, keadilan. Jika aspirasi ini kembali diabaikan, potensi gejolak sosial yang lebih besar bukan tidak mungkin terjadi. Dan bila negara dilanda kekacauan, maka ekonomi, stabilitas, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat akan terkena dampaknya. Pertanyaannya kini sederhana, apakah DPR berani mendengarkan suara rakyat atau kembali menutup mata demi kepentingan politik? Jawabannya akan menentukan arah bangsa ke depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah RUU perampasan aset harus segera disahkan bulan ini juga? Atau sebaiknya ditunda lagi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Mari terus kawal bersama isu-isu penting bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi-informasi terkait dukungan-dukungan parlemen, dan ya walaupun memang ada, harus kita akui tidak semua dari 500 lebih anggota DPR ini mendukung RUU perampasan aset. Minimal nih partai-partai besar seperti ya Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan kini ada juga PDIP, partai-partai besar yang sudah mengutarakan dukungannya. Jadi tidak ada lagi celah untuk mereka, para anggota Dewan kita terhormat, untuk menunda-nunda lagi pengesahan RUU perampasan aset. Kita bakal terus kawal, karena itu jangan kemana-mana, terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.